Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wil, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadilatul muhtaramin yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak jamaah sholat maghrib Masjid Al-Ikhlas, rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah para jamaah malam hari ini kita bahas terkait fikih hibah. Bab hibah mau saya kasih pengantar. Selamat Hari Raya Idul Fitri, udah kelamaan ya itu. Jadi ya sudah, langsung ngaji aja Pak. Nah, hibah ini ada beberapa pembahasan. Disebutkan yang pertama yaitu dari sisi definisi. Saya ambil dari kitab Al-Ghayah Al-Qaswa. Kalau secara bahasa dari kata wahaba yahibu hibatan, seperti itu. Pelakunya namanya wahib. Kalau sering namanya wahab. Nah, maknanya apa? Memberikan sesuatu tanpa pelukan. Itu namanya hibah secara bahasa. Ya, ada hadiah, ada sodako, ada wakaf, ada infak. Yang penting judulnya ngasih, tapi nggak ada embel. Sebab kalau ada embel-embel pada jamaah, ada penukan namanya jual beli. Makanya karena tidak ada penukarnya, barunya beribadah. Itu secara bahasa, baik isinya harta atau bukan harta, seperti itu. Tapi kalau secara syar'i, yaitu tamlikul mal, ada syaratnya Pak. Yang diberikan harus harta. Berarti harta itu punya nilai, pakaian, uang. Tapi kalau kemudian ngasihnya kotoran, walaupun ada manfaatnya, tidak bisa disebut hibah. Kenapa? Karena kotoran najis, bukan harta. Seperti itu para jamaah. Misalnya kotoran manusia atau kotoran kucing. Karena apa contohnya bukan kotoran sapi? Karena kotoran sapi di madhab Malik sama madhab Hambali nggak najis Pak.
Sehingga kalau yang bisnis pupuk kandang itu harus pindah makam seperti itu. Jadi ada kaidah di mereka adalah tumayukal pohir seperti itu. Kotoran hewan-hewan yang dagingnya bisa dimakan itu hukumnya apa? Suci. Seperti itu. Jadi kalau di mazhab Imam Asy-Syafi'i, kotoran hewan, paus namanya, itu najis. Sehingga pupuk yang dari kotoran hewan itu jangankan kemudian dibeli, dihibahkan, diberikan cuma-cuma saja, tidak bisa disebut hibah. Boleh sih. Alasannya apa tidak bisa disebut hibah? Ya bukan harta. Semacam itu. Baiknya, bila iwadin dengan kata penukar. Kalau ada penukarnya namanya jual beli, tukar menukar. Seperti itu. Fi halil hayat, diberikannya semasa hidup. Seperti itu. Tapi kalau ngomongnya saat hidup dikasihnya setelah meninggal namanya wasiat. Seperti itu. Ngomongnya saat hidup dikasihnya setelah wafat. Nah, itu namanya wasiat, bukan hibah. Seperti itu. Makanya ada kalimat walaisa ba'dal wafat. Tapi kalau nggak ngomong di saat hidup mau memberikan apa-apa, ya bukan hibah, bukan wasiat, namanya apa Pak? Waris. Jadi di situ bedanya. Kalau hibah, hartanya diberikan saat hidup. Kalau wasiat, ngomongnya saat hidup, eksekusinya setelah meninggal. Kalau waris, nggak ngomong, nggak ada. Seperti itu. Nah itu namanya waris. Seperti itu para jamaah. Ini salah satu hibah, yaitu hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya nisa al-muslimat, wahai para ibu-ibu. Ada yang suka ngasih-ngasih, ibu-ibu ngasih tetangganya apa segala macam, saling berbagi. La tahqironna jaratun li jaratiha, tidak boleh atau haram seorang tetangga meremehin pemberian tetangganya. Di bab kurban itu Allah berfirman, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Yang kurban boleh makan, orang kaya juga mustahil kurban, fakir miskin juga mustahil kurban. Bahkan para ulama mengatakan non muslim pun dapat. Seperti itu, semuanya dapat. Terus tiba-tiba panitia datang ke rumah, Pak Haji, ini kurban dari masjid, maka dia nggak doyan. Itu namanya kurang adab. Seperti itu, ya diterima saja. Seperti itu, urusan nanti gak doyan tinggal dikasih lagi ke orang lain. Seperti itu, dikasih hadiah, dibuka di depan orangnya, ya ini.
Seperti itu nggak boleh, Pak. Itu namanya meremehkan. Seperti itu. Bapaknya capek-capek milihin buat anaknya. Ternyata namanya bapak-bapak ya Pak, nggak ngerti warna, bukan buta warna Pak, nggak ngerti warna model. Seperti itu. Pengen buat putrinya dikasihkan, biasa kata putrinya, ya apa? Karena aku nggak suka warna merah. Pokoknya nggak mau pakai. Nah, itu belum ngaji. Namanya meremehkan pemberinya. Suka tidak suka, kalau hibah itu terima aja. Tidak diterima itu kamu bukan mustahil. Ini sodako ya, maaf, alhamdulillah saya kaya. Sebab sodako pemberian pada yang butuh. Oh ya udah, jadi apa nih? Hadiah. Ya sudah, ini hadiah. Karena hadiah pemberian oh saya nggak buat yang butuh, juga bukan buat memuliakan, sih pengen ngasih aja seperti itu. Ya udah, bilang hibah. Seperti itu. Buat di jalan Allah, infak. Namanya juga buat di jalan Allah. Masalul ladzina yunfiquna fi sabil, karena buat di jalan Allah. Seperti itu, salah satu jalan Allah syiar Islam ngurusi kurban. Seperti itu, kemudian diambil kas masjid. Kenapa? Orangnya naruh di kas masjid, niatnya infak. Berarti yang penting di jalan Allah. Seperti itu, enggak khusus buat masjid. Buat masjid apa? Ya buat sholat, buat apa? Ya sudah, diusir-usir dulu Pak. Kalau ada orang ke masjid cuma numpang cuci muka terus tidur, nggak sholat. Dan dia nggak ada kaitannya dengan masjid, cuma numpang tidur seperti itu. Ada berseliweran. Ya namanya juga zaman sekarang berita macam-macam ya Pak. Katanya nyuci daging kurban nggak boleh pakai air yang ada di masjid, macam-macam. Sudut pandang semacam itu ya, biasanya penyebabnya kesempitan. Seperti itu, seolah-olah kalau masjid ya hanya buat yang berurusan dengan masjid. Urusannya masjid ya sholat. Tapi katanya orang ke masjid nggak hanya ada masjid itu yang ada itu tuh Pak, bang apa beras, bang apa namanya itu? Jadi suka nasi beras tuh. Ada ininya seperti tiap bulan. Saya pernah nanya kan yang ada seperti itu. Ini penerimanya siapa? Itu ada pedagang asongan, ada apa? Sholat enggak yang tadi seperti itu. Jadi ke masjidnya buat cuma ngambil beras, sholatnya enggak. Seperti itu, ada dakwah semacam itu. Fisabil infak. Seperti itu. Walaupun sana sakit, walaupun kemudian yang dihibahkan hanya berupa kicil. Zaman dulu kicil susah pada zaman. Sama kayak kepala kambing itu Pak. Dulu ditolak sana sini kepala kambing nggak laku seperti itu. Setelah belum tahu kan, setelah belum tahu. Setelah apa Pak? Sebelum tahu ya Pak. Setelah tahu jadi rebutan bongkar rata sampai sebelum kurban aja udah sedia lah bakarnya terus kambing. Seperti itu. Zaman dulu Bapak ya Pak, Bapak tahu ya Pak, di luar
seperti itu. Sebelum tahu soto babat, setelah tahu ada soto babat, di rumah makan Padang itu ada apa tuh Pak? Iya, macam-macam seperti itu. Tahu enak yang nyari banyak, jangan dibuang, biar saya saja diolah. Nah, tapi ya biar kayak gitu, para jamaah babat bukan termasuk bagian yang wajib, bukan bagian yang dibagikan. Dibuang pun kurbannya sempurna. Jeroan itu. Jadi panitia nggak usah pusing-pusing terkait jeroan. Buang boleh, kasih boleh. Baik, hibah para jamaah apapun jenisnya ya Pak, mau sodako, mau hadiah, mau infak, hukumnya apa? Sudah. Yang wajib zakat, wajib lagi nafkah. Seperti itu. Selain nafkah sama zakat ada lagi nggak Pak yang wajib? Iuran RT. Ada yang Qurannya iuran RT itu. Seperti itu. Wa'atal mala ala hubbi. Harta di luar zakat yang buat kepentingan bersama. Seperti itu. Kata Rasul dalam hadis sahih, malun wajibun siwa zakat. Harta wajib selain zakat. Seperti itu. Tapi jadi tidak wajib kalau bukan buat kepentingan bersama. Iuran RT buat mengkayakan Pak RT-nya. Seperti itu. Maka jadi tidak wajib. Seperti itu sehingga kemudian beberapa orang agak bingung bab zakat karena bab zakat, bab pajak karena pajaknya bantuan secara syar'i. Seperti itu. Kalau pajak itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan rakyat, seperti itu. Untuk yang yang ngurusnya pemerintahnya ngambilnya seperlunya saja, seperti itu. Maka bagian daripada harta wajib. Tapi kalau buat memperkaya penyelenggara negara, ya wallahu bishawab. Seperti itu. Sehingga tidak semua pajak itu para jamaah disebut apa? Mukes ya Pak. Biasanya kalau ngaji ramai itu ada hadis Nabi Sohibul Muksi final seperti itu. Nggak usah diterjemah ya, paham ya Pak? Seperti itu, semacam itu. Oh enggak sih, gitu. Itu mah yang buat memperkaya. Kalau ini mah buat kemaslahatan negara sama rakyat. Kalau yang buat kemaslahatan masyarakat, bagian daripada hibah. Namanya wa'atal mala ala hubbi. Harta yang diberikan untuk kemaslahatan bersama. Seperti itu. Makanya saya lebih senangnya nyebutnya iuran RT. Karena jarang saya dengar Pak iuran RT buat jalan-jalan Pak RT-nya. Bisa nggak pulang seperti itu. Ada apa? Ya kalau jangankan ini kemampuan kan seluruhnya ya Pak. Jangankan iuran RT nafkah aja kalau nggak mampu, jadi nggak wajib. Disuruh padahal nafkah buat keluarga. Di surah At-Tolak itu kan liyunfik zu sa'atin min sa'ati.
Seperti itu. Kalau lagi orang yang hartanya cukup lebih, maka nafkah jadi wajib. Waman qudira alaihi rizqu, yang sudah nggak bisa menafkahi, masih wajib nggak nafkahnya? Kata Allah, falyunfiq mimma atahullah. Tetap wajib kalau lagi ada. Kan nggak mungkin nggak ada terus. Seperti itu. Saya kasih contoh misalnya para jamaah, bapak-bapak yang sudah pensiun, seperti itu. Nah, hidupnya dinafkahi sama siapa? Anaknya, semacam itu. Istrinya masih ada. Ya. Masa menafkahi istri itu bukan sampai pensiun, tapi sampai meninggal atau sampai cerai. Seperti itu. Tapi udah nggak bisa nafkahi, ya berarti gugur kewajibannya. Karena sudah tidak bisa, nggak ada yang dinafkahi apa. Nah, kalau kayak gitu kemudian istrinya gimana? Ya silahkan, kata Rasulullah itu. Mau lanjut ya terima, nggak lanjut ya nikah. Dan kayak gitu kan. Nah, ya cuman kan ada ya Pak. Masa dinafkahi 30 tahun nggak dinafkahi 3 hari aja minta cerai. Seperti itu. Istrinya juga ngerti, nggak apa-apa Pak. Seperti itu. Tiba-tiba habis sholat maghrib ketemu Pak Haji Dermawan. Seperti itu. Ini kayak gitu, saya pengen ngasih kamu 1 juta. Emang kenapa Pak Haji ngasih saya? Ya pengen aja lihat muka kamu menyenangkan gitu. Bisa. Dikasih si bapak-bapak itu berapa? 1 juta. Di 1 juta itu Pak ada hak istrinya. Jadi pulang rumah, hari ini saya bisa nafkahi nih, seperti itu. Tapi kalau diam-diam saja dikantongin tuh Pak, takut dia apa ini, ya itu dosa. Seperti itu. Jadi kalau tidak mampu gimana? Ya nggak usah dipaksa, namanya juga orang nggak mampu. Tapi kalau mampu, jangan pura-pura nggak mampu. Seperti itu. Juga kan nggak mampu. Baik para jamaah. Nah, jadi secara umum selain 3 hukumnya sunnah. Seperti itu. Bisa haram. Kapan haram? Kalau bukan nolongin maksiat. Kalau bukan kemudian nolongi kezaliman. Ngumpul ya di rumah. Kenapa? Ya mabuk bareng, saya yang bayarin. Seperti itu. Berarti hibahnya buat nolongin maksiat. Seperti itu. Enak contohnya itu kan berencana. Seperti itu. Nah, atau kemudian tujuannya ini yang agak berat-berat kan sudah pernah dibahas ya Pak. Tujuannya apa? Riswah, suap. Saya sumbang masjidnya ya. Kelihatannya karpetnya udah lama gitu. Ganti yang baru. Coblos saya ya. Nah, gitu. Berarti ada embel-embel seperti itu. Baik. Cuman itu juga khilafiyah ya, sudah pernah dibahas bab riswah. Bagaimana dengan riswah gitu. Soalnya kalau yang baik nggak riswah, nggak nyuap, nanti yang jadi yang jahat. Macam itu Pak. Di mana-mana orang tuh senang sama orang dermawan walaupun penjahat. Di antara penjahat itu kan orang nggak sholat. Tapi kalau sering baik bagi-bagi, orang bilang itu walaupun nggak sholat baik seperti itu. Nggak sholat baik Pak. Seperti itu. Gara-gara apa? Sering bagi-bagi. Kalau begitu, apa-apa sering bagi-bagi baik orangnya gitu kan. Nah, sehingga sama yang lainnya
udahlah saya juga bagi-bagi lagi gitu. Seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar jangan sampai dikuasai sama orang yang tidak sahih. Itu sudah pernah dibahas, ada hadisnya kan, bukan hadis asal sahabat di bab riswah. Ada hadis la'ana Rasulullah ar-rasi wal murtasi. Secara hukum asal sih yang menyuap sama yang disuap sama-sama berdosa. Seperti itu dilaknat. Dalam hadis lain, man a'ana zaliman, siapa yang nyumbang buat nolong kezaliman. Seperti donatur maksiat, tapi masih kan lain donatur seperti itu masih dianggap orang baik coba, padahal donatur masih seperti itu. Sehingga ya kedermawanan itu luar biasa semacam itu. Ya, kalau ada orang cerita-cerita, oh saya nggak dianggap kayak gitu. Kenapa nggak dianggap? Biasanya faktornya bukan karena miskin, tapi karena apa? Kurang dermawan. Seperti itu. Jadi kedermawanan itu luar biasa di situ. Kalau jadi donatur berhak ngomong, juga berhak ngatur. Semakin besar semakin punya kelas. Seperti itu rumusannya gitu. Orang baik, orang dermawan itu omongannya di dan macam itu ada jamaah. Walaupun salah, maka yang baik-baik, yang benar-benar dermawan lah. Seperti itu. Biar jangan yang dermawan orang yang jahat. Susah mendakwahi orang kalau pelit. Seperti itu. Baik. Lalu para jamaah ya, kita bahas penetapan hibah setelah berbicara hukum. Hibah itu belum ditetapkan atau belum disebut hibah kecuali setelah serah terima. Jadi sebelum dikasih masih milik yang ngasih. Seperti itu. Kalau masih milik yang ngasih boleh apa? Boleh dibatalin. Seperti itu. Mau ngasih si fulan udah dibawa seperti itu. Tiba-tiba di tengah jalan, kayak ini lebih berhak ganti, Pak. Seperti itu. Itu boleh. Ternyata kesimpulannya, katanya kau kasih saya, kau nggak datang-datang kayak gitu. Terus dijawab, ini nggak jadi buat yang itu saja. Boleh geruntu nggak Pak? Nggak boleh, belum rezekinya. Seperti itu. Jadi hibah itu sah kalau sudah serah terima. Kalau belum serah terima, nggak jadi boleh. Cuman adabnya para jamaah biasanya kalau nggak jadi, ya ngomong doang kayak gitu kan, seperti itu. Enggak, udah saya siapin, cuman berubah pikiran aja kayak gitu kan, seperti itu. Sehingga kemudian bilanglah belum rezeki. Seperti itu. Dan jalur rezeki banyak. Tapi kalau sudah dikasih pada jamaah, diambil lagi harta. Seperti itu. Kalau hibah, sehingga ini contoh saja ya para jamaah. Status pengurus masjid ngasih ustaz itu hibah harta. Seperti itu. Kalau di beberapa masjid itu amplopnya ada dua, Pak. Satu buat yang khotib, satu buat yang azan. Seperti itu. Gedean yang mana tuh Pak?
jadian khotib, tapi ketukan Pak. Seperti itu. Kan kadang tidak sedikit yang kalau ngasih itu cuma ngasih masuk. Walaupun ada tulisannya tuh, muadzin, bukan muadzin, apa namanya itu, Bilal. Wah, ini jatahnya Bilal, lo membawa saya. Seperti itu. Kata yang bilang yang khotib, wah rezeki kan gitu Pak. Betul nggak? Boleh nggak pengurusnya tukar lagi Pak? Nggak boleh. Dan dikasih. Walaupun salah. Mau nambahin boleh. Karena apa akadnya hibah. Apabila tukar ya. Tukar lagi ya, engkau udah cerita saya dari terima gitu kan. Seperti itu. Nah, kenapa definisi hibah pemberian tanpa penggalan dicapai yang jadi ya khutbahnya ibadah, infak jamaah yang diwakili pengurus pun niat memberikan hadiah macam itu. Jadi paling jalurnya walaupun baru masukin tuh bahkan udah serah terima tuh, ya salah kayak gitu, nggak boleh jalan gitu. Paling Ustaz nanti kita nomorkan ini ya saya tambahin gitu. Diambil lagi nggak boleh karena sudah serah terima. Seperti itu. Aturannya gitu para jemaah. Tapi kalau belum diserah terima boleh berubah. Cuma ada satu para jemaah yang boleh diambil lagi, orang tua ke anaknya. Seperti itu. Prakteknya di Idul Fitri itu. Dikasih angpau, yang ngasih orang tua hadiah ya, nanti diambilin lagi sama orang tua. Seperti itu. Maka orang tua itu kapan pun ngambil lagi boleh. Seperti itu. Ada kakek-kakek ya Pak. Istrinya sudah meninggal, kumpulin anak-anaknya, mana? Warisi adil ya. Cuman saya kurang percaya sama kalian. Jadi saya takut kalau nanti ternyata kalian tidak pakai hukum Allah. Ya walaupun bagi saya sudah meninggal tidak ada urusan, tapi saya tidak tega anak saya berdosa semua. Jadi kini saja udah saya bagi-bagi deh saat masih hidup ini. Saya serahin ini surat tanahnya, sok tempatin ini, dikasih itu Pak, seperti itu. Tapi Bapak numpang ya, kan Bapak sebagai orang tua wajib dinafkahi, nafkah isinya di siapa? Gilir boleh sehari di rumah saya kan donatur Pak, seperti itu. Biasanya kalau donatur lain, anaknya juga senang. Itu perusahaan buat kamu ya, tapi Bapak nanti numpang di rumah kamu. Selamanya juga boleh, Pak. Kayak gitu kata-katanya Pak. Seperti itu udah dibagi-bagi semua. Bapaknya ya di masjid, ibadah, sholat segala macam. Punya duit ya dikasih anak semacam itu. Tiba-tiba dicolek sama habis sholat Bapak sama kakaknya. Pakcik mau nikah lagi enggak? Siapa yang mau sama saya? Itu tetangga saya. Udah selesai masa hidupnya, masih muda, cantik lagi. Bikin-bikin kan Pak. Wah, kayaknya sehat saya kalau nikah lagi gitu Pak. Ya udah, ayo dah kayak gitu. Coba mau enggak, diajak sama ini ya Pak. Tapi ini cerita fiktif ya Pak. Nah, ngomong kan, lagi nyari suami nih. Iya Pak Haji. Kalau sama Pak Haji mau nggak? Mau Pak Haji.
Ya udah nanti saya tambah ya. Kumpulin lagi anaknya bang. Nah sini hibah saya ambilin lagi, bapak mau nikah. Itu boleh. Seperti itu, makanya anak yang bapak-bapak yang ngasih hibah ke anaknya nggak perlu khawatir, kapanpun bisa diambil selama belum dijual, pindah ke pemilikan. Seperti itu. Tapi anak ke orang tua nggak boleh, kakak ke adik nggak boleh, ayah angkat ke anak angkat nggak boleh, harus orang tua kandung. Seperti itu. Baik, ini dalil bahwa kalau misalkan belum serah terima masih milik siapa yang penghibah. Rasulullah kasih hadiah ke Raja Najasyi beberapa audiyah minyak miskin. Terus ngomong ke Ummu Salamah. Kata Rasulullah ke Ummu Salamah, saya telah kirim utusan dari Madinah ke Ethiopia. Seperti itu, saya kasih hibah ke Raja Najasyi beberapa minyak miskin. Seperti itu. Tapi sepertinya Raja Najasyi meninggal sebelum hadiah itu sampai. Berarti belum apa tuh Pak? Serah terima. Kalau sudah serah terima, maka jadi harta waris. Tapi karena belum serah terima, dikembalikan ke siapa? Yang menghibahkan Rasulullah. Karena belum serah terima, balik lagi. Maka kata Rasul kalau dia datang lagi, saya kasih bukan ke ahli waris Raja Najasyi, saya kasih ke istri-istri saya aja. Termasuk kamu nanti dapat. Nah itu hibah kepada jemaah. Jadi selama belum diterima, baru ngomong-ngomong, jangan ngarep ya Pak. Seperti itu. Kalau sudah diterima, baru namanya hibah. Tapi kalau terima kasih dulu boleh ya Pak. Nanti saya kasih hadiah ya, terima kasih. Ternyata enggak jadi seperti itu. Terima kasihnya boleh, beruntungnya ya enggak boleh. Seperti itu. Nah ngomongnya ya enggak boleh. Kalau yang sudah diterima diambil lagi, hadisnya Bukhari Muslim. Kata Rasulullah dari Ibnu Abbas, orang yang sudah ngasih diambil lagi itu seperti anjing muntah lalu makan kembali muntahannya. Haram. Jadi saat amplop ya sudah, tinggal ditambahi. Rezekinya Bilal berarti Pak. Ya sering-sering ya. Seperti itu. Nah mudah-mudahan yang ngasih bapak itu lagi lupaan ya. Nah kalau bapak hadisnya riwayat Abu Dawud. Rasul mengatakan tidak halal orang yang sudah menghibahkan mengambil kembali. Artinya haram. Kecuali siapa? Orang tua pada anaknya. Adil dalam hibah ya nanti saja ya Pak. Silahkan barangkali ada yang perlu didiskusikan. Ada Pak. Mudah-mudahan cukup jelas ya Pak ya. Bersandarnya pada Allah ya Pak, jangan pada tembok. Baik, cukup ya para jamaah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.